Kalau biasanya rakyat Malaysia deg-degan gara-gara harga bensin naik, kali ini yang membuat suasana jadi panas justru sesuatu yang jauh lebih manis. Gula. Ya, gula. Bahan dapur yang sering dianggap sepele ini tiba-tiba berubah menjadi topik serius setelah India resmi membatasi ekspor gula hingga September 2026. Sekilas mungkin terdengar biasa saja, tapi tunggu dulu, karena keputusan satu negara ini ternyata mampu membuat negara lain ikut menahan napas. Dan salah satu yang mulai merasakan efek psikologisnya adalah Malaysia. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin keputusan India bisa membuat Malaysia ikut panik? Bukankah Malaysia negara tropis yang kebunnya luas, hujannya rajin turun, lahan pertaniannya besar, dan ekonominya juga tidak kecil? Kenapa urusan gula saja bisa menimbulkan kegelisahan? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Karena ternyata gula bukan sekedar pemanis minuman. Gula adalah salah satu bahan yang diam-diam menggerakkan banyak roda ekonomi. Coba bayangkan kehidupan sehari-hari di Malaysia. Ada teh tarik yang sudah menjadi bagian budaya. Ada minuman kemasan, kopi susu, kue-kue, coklat, roti, dessert, sampai industri makanan besar. Semuanya bergantung pada satu bahan sederhana ini. Masalahnya, ketika pasokan gula terganggu, efeknya bukan hanya soal rasa manis yang berkurang. Dampaknya bisa menjalar ke harga makanan, biaya produksi, subsidi pemerintah, bahkan sampai keuntungan para pelaku usaha kecil. Dan menariknya lagi, negara yang membuat situasi ini memanas bukan negara kecil. India adalah salah satu raksasa gula dunia. Selama ini orang mengenal India lewat film Bollywood, makanan kari pedas, atau populasi manusianya yang luar biasa besar. Tapi di balik itu, India juga merupakan pemain utama dalam pasar gula global. Lalu tiba-tiba pemerintah India mengatakan, cukup dulu, ekspor gula dihentikan sementara sampai September 2026. Banyak orang mungkin langsung berpikir, apakah India sedang pelit? Apakah mereka sengaja ingin membuat pasar dunia bergejolak? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. India saat ini sedang berada dalam mode bertahan hidup. Pemerintah mereka khawatir produksi gula dalam negeri mulai menghadapi tekanan serius. Cuaca ekstrim, dampak El Nino, perubahan iklim, penurunan hasil panen tebu, dan kebutuhan domestik yang sangat besar membuat pemerintah India mulai mengambil langkah pengamanan. Kita harus ingat satu hal yang sangat penting. Populasi India saat ini lebih dari 1,4 miliar manusia. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan saja jika stok gula dalam negeri terganggu sedikit. Dampaknya bisa langsung terasa ke jutaan, bahkan ratusan juta orang. Maka pemerintah India memilih langkah yang menurut mereka paling aman, menjaga kebutuhan rakyat sendiri terlebih dahulu. Kalau diibaratkan sederhana, situasinya seperti persediaan air di rumah mulai menipis. Ketika galon air tinggal sedikit, tentu orang akan menyimpan dulu untuk keluarga sendiri sebelum membagikannya keluar. Bukan berarti pelit, tetapi lebih karena situasi memaksa. Nah, keputusan India inilah yang membuat pasar dunia langsung bereaksi. Karena ketika salah satu pemain besar menghentikan penjualan, pasar internasional otomatis berubah tegang. Negara-negara yang selama ini membeli gula mulai mencari alternatif pemasok lain. Akibatnya, permintaan mendadak melonjak ke negara-negara seperti Brazil, Thailand, dan pemasok besar lainnya. Dan hukum ekonomi bekerja dengan sangat sederhana. Ketika permintaan naik, sementara pasokan terbatas, harga ikut naik. Disinilah Malaysia mulai terkena efek domino. Memang benar, India bukan pemasok gula terbesar Malaysia. Data perdagangan menunjukkan impor Malaysia dari India untuk kategori gula dan produk gula berada di kisaran 48,2 juta dolar AS. Angka itu mungkin terlihat tidak terlalu besar dibanding pemasok lain. Tetapi masalahnya bukan sekedar jumlah. Masalah sebenarnya adalah pasar dunia saat ini saling terhubung seperti jaring laba-laba raksasa. Ketika satu bagian ditarik, bagian lain ikut bergerak. Bayangkan antrian panjang di sebuah toko. Awalnya ada 5 pintu pelayanan, lalu tiba-tiba satu pintu ditutup. Apa yang terjadi? Semua orang langsung berebut ke pintu lain. Antrean memanjang, situasi menjadi lebih ramai, dan semuanya ikut terdampak. Kurang lebih seperti itulah kondisi pasar gula global saat ini. Dan Malaysia termasuk negara yang cukup bergantung pada impor gula. Artinya, ketika harga internasional mulai naik, Malaysia akan sulit menghindari dampaknya. Yang pertama tentu sektor makanan dan minuman. Coba lihat sekeliling, minuman kaleng memakai gula. Kopi susu memakai gula, teh tarik memakai gula, roti memakai gula, coklat memakai gula,
Dessert memakai gula. Kalau harga gula naik, biaya produksi ikut naik. Dan ketika biaya produksi naik, biasanya ada dua pilihan. Harga produk ikut naik atau keuntungan dipotong. Kalau harga dinaikkan, konsumen yang merasakan dampaknya. Kalau harga tidak dinaikkan, pelaku usaha yang mulai tertekan. Situasi inilah yang bisa menjadi masalah besar bagi para pelaku UMKM makanan di Malaysia. Penjual minuman, bakery kecil, penjual kue rumahan, usaha dessert, semuanya bisa mulai merasakan tekanan. Karena usaha kecil biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis. Begitu bahan baku naik sedikit saja, efeknya langsung terasa. Belum lagi persoalan subsidi pemerintah. Malaysia selama ini dikenal cukup aktif menjaga harga beberapa kebutuhan agar tetap stabil. Tetapi subsidi juga bukan sesuatu yang tanpa batas. Kalau harga gula global terus naik, pemerintah akan menghadapi dilema. Apakah subsidi terus dipertahankan dan anggaran semakin berat, ataukah harga dibiarkan naik? Dan biasanya keputusan seperti ini selalu sensitif, karena masyarakat akan langsung merasakannya. Kenaikan kecil kadang efeknya besar. Minuman naik 50 sen saja, media sosial bisa langsung berubah menjadi ruang sidang ekonomi dadakan. Yang menarik, di tengah situasi seperti ini muncul pertanyaan yang cukup sering muncul dari banyak orang. Malaysia negara tropis, lahannya luas, hujannya banyak. Kenapa tidak menanam tebu besar-besaran saja? Pertanyaan ini memang terdengar sederhana, tetapi jawabannya ternyata cukup rumit. Selama bertahun-tahun, Malaysia lebih fokus pada komoditas kelapa sawit, karena sawit dianggap jauh lebih menguntungkan. Ekspor sawit memberikan pemasukan besar, permintaan global tinggi, keuntungannya juga menarik. Sementara tebu dianggap kalah bersaing dari sisi keuntungan ekonomi. Akibatnya, lahan pertanian lebih banyak diarahkan untuk sawit dibanding pengembangan tebu skala besar. Di sisi lain, produksi gula lokal Malaysia juga relatif terbatas. Ada produksi dalam negeri, tetapi jumlahnya tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional. Alasan lain yang sering muncul adalah biaya produksi. Menanam tebu membutuhkan lahan luas, tenaga kerja, pengairan, pengolahan, dan investasi besar. Tetapi disinilah perdebatan mulai muncul. Karena banyak orang mempertanyakan, apakah terlalu fokus mengejar keuntungan ekspor justru membuat ketahanan kebutuhan dalam negeri menjadi kurang diperhatikan? Pertanyaan ini semakin menarik ketika kondisi global mulai tidak stabil. Karena selama bertahun-tahun, impor memang terasa nyaman, lebih murah, lebih praktis, tinggal beli, tidak perlu repot memikirkan lahan, pupuk, panen, dan produksi. Tetapi masalah muncul ketika dunia mulai terguncang. Saat negara pemasok mulai menahan ekspor, ketergantungan itu tiba-tiba terasa resikonya. Dan ini bukan hanya terjadi pada gula. Pelajaran seperti ini sebenarnya berulang di banyak komoditas dunia. Ketika situasi global normal, semuanya terlihat aman. Tetapi saat krisis datang, barulah terlihat siapa yang terlalu bergantung pada pihak luar. Lucunya lagi, setiap ada isu kebutuhan pokok seperti ini, media sosial selalu berubah menjadi tempat diskusi ekonomi paling ramai. Mendadak semua orang jadi analis. Ada yang bilang tenang, stok masih aman. Ada yang bilang kurangi gula lebih sehat. Tetapi 1 jam kemudian, orang yang sama malah mengunggah foto teh tarik ukuran besar. Memang begitulah internet, kadang serius, kadang lucu. Tetapi di balik semua candaan itu, ada pelajaran penting yang sebenarnya sedang terlihat. Kasus India menahan ekspor gula menunjukkan satu fakta, bahwa di era modern, ketahanan pangan ternyata jauh lebih penting daripada sekedar slogan. Karena dunia sekarang saling terhubung. Keputusan satu negara bisa menimbulkan efek berantai ke negara lain. Dan Malaysia, meskipun bukan negara yang paling bergantung pada gula India, tetap ikut merasakan dampaknya. Karena di zaman sekarang, ancaman bukan cuma perang atau konflik besar. Kadang yang membuat orang panik justru hal sederhana. Sesuatu yang setiap hari ada di meja makan. Karena mungkin di era modern seperti sekarang, salah satu hal yang paling menegangkan bukan hanya harga minyak atau ekonomi dunia, tetapi saat teh tarik mulai terasa kurang manis.